Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1S12227. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan codingan yang sebelumnya telah kita praktekkan pada saat perkuliahan, yang dimana sebelumnya kita telah melakukan klasifikasi angka 5 menggunakan dataset MNIST dengan algoritma Stochastic Gradient Descent atau SGD classifier, yang dimana dalam prosesnya kita mengunduh dataset MNIST dari scikit-learn yang berisi gambar angka tulisan tangan dari 0 hingga 9 dalam bentuk numerik, lalu membagi dataset menjadi data latih sebanyak 60.000 gambar dan data uji sebanyak 10.000 gambar. Selanjutnya kita mengubah label angka 5 menjadi true atau 1 dan angka lainnya false atau 0 agar model dapat membedakan antara angka 5 dan bukan. Nah, model SGD classifier ini kemudian dilatih dengan metode Stochastic Gradient Descent yang memungkinkan model belajar secara bertahap dari sampel data yang diberikan. Setelah itu kita menguji performa model dengan cross validation, yaitu membagi data latih ke dalam beberapa subset untuk mengevaluasi akurasi model secara lebih menyeluruh. Nah, hasil evaluasi menggunakan confusion matrix ini menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi angka 5 dengan cukup baik, tetapi masih ada beberapa kesalahan dalam mengenali angka lain yang mirip dengan angka 5. Nah, akurasinya ini yang didapat itu cukup tinggi, namun karena dataset tidak seimbang atau dia imbalance, kita juga perlu melihat metrik evaluasi lain seperti precision dan juga recall-nya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba meningkatkan performa model dengan teknik tambahan seperti penyesuaian hyperparameter, balancing data, atau menggunakan model yang lebih kompleks. Sekarang mari kita lanjutkan eksplorasi ke tahap berikutnya, yaitu precision and recall. Langsung saja di sini saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu, kemudian setelah selesai saya tuliskan semua, kita akan running all atau langsung menjalankan semua codingan yang telah kita tulis. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari codingan ini serta outputnya. Langsung saja kita ketik from sklearn matrix import precision score recall score precision score dalam kurung y train 5, y train atau thread. Kemudian kita lanjut ke coding selanjutnya, recall score dalam kurung y train 5, y train thread. Kemudian from sklearn kita import lagi sklearn matrix import F1 score F1 score kurung y train 5
koma y train bread. Kemudian y score sama dengan SGD classifier decision function SGD classifier decision function sum digit. Kemudian kita tap saja. Lalu threshold sama dengan 0, terus y sum digit bread sama dengan dalam kurung y scores besar threshold tambah lagi threshold sama dengan 80. Kemudian y sum digit sama dengan dalam kurung y scores lebih besar threshold y sum digit bread. Lalu y score sama dengan cross val predict SGD CLF classifier X train, y train 5, sama dengan 3, kemudian method sama dengan decision function. Lalu from sklearn matrix import
precision, recall, curve, precisions, recalls, threshold sama dengan precision, recall, curve dalam kurung y train 5, y scores curve, lalu selanjutnya kita import yang from sklearn titik matrix import precision recall. Lah, ini tadi berarti salah. Ini kita lanjut yang dev firmi plot precision recall versus threshold recalls thresholds, kemudian dalam kurung thresholds precisions -1, koma B, koma label precisions line width sama dengan 2, kemudian plt plot dalam kurung thresholds recalls -1, koma
label recall line WDT2, kemudian PLT legend dalam kurung log sama dengan center right font size-nya 16, kemudian kita kasih keterangan not kemudian PLT X label threshold, font size-nya sama dengan fonts font 16, lalu untuk grid-nya dalam kurung true, lalu tidak eksis min 5 0,1. Lalu recall and max precisions besar sama dengan 0,60. Kemudian threshold 90, precision thresholds P max dalam kurung precisions besar sama dengan 0,90. Lalu
figure dalam kurung fixed size sama dengan dalam kurung 8,4. Lalu plot precision recall threshold precision, recalls, thresholds. Lalu ini kita enter saja. Kemudian enter juga 0.9, ini kita enter saja. Lalu plot thresholds 90, precision terus kurung recall 90, precision kemudian show. Lalu threshold 90, precision sama dengan threshold NP max dalam kurung precision sama dengan 90, 0.90. Terus year trend rate 90 sama dengan dalam kurung scores besar sama dengan threshold 90, precision kemudian precision score dalam trend 5, trend rate 90. Kemudian recall score kurang trend 5, trend rate 90.
Kemudian masuk ke codingan untuk multi-class classification. Kita import from sql.svm import svm classifier svm sama dengan svc yang kurung gamma. Kita enter aja. Trend koma y trend lalu ini kita taruhkan basku, kemudian svm dot predict some digit. Tambah lagi untuk sum, kita enter saja. Lalu tambah codingan lagi, np max kurung sum digit scores. Lalu svm classifier titik classes, lalu svm tambah lagi codingan svm titik classes. Lalu kita import lagi yang learn to multi-class import one classifier of sama dengan one versus one versus one harusnya one versus rest classifier classifier dalam kurung svc kurung gamma sama dengan
random state-nya 42. Kemudian ini kenapa jadi OVO? Fit dalam kurung extend koma y trend ini kita enter saja, tambah panjang estimators, lalu tambah lagi SGD classifier fit x trend koma y trend SGD predict some digit, lalu kita tambah lagi SGD dot decision function some digit, lalu tambah cross file score dalam kurung SGD koma x trend koma y trend koma dengan sama dengan 3 koma scoring sama dengan akurasi tambah from scalar processing import standard scalar sama dengan standar akurasi tab maksudnya
X-train scaled sama dengan scalar dot speed transform X-train type field 64 kelas Pascal. Nah, jadi codingannya telah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan coba jalankan satu kali. Mulai dari atas. Kita jalankan ulang. Untuk melanjutkan dari precision recall. Kita langsung melanjutkan dari atas ini aja. Nah, kita pilih runtime, kemudian kita langsung run all. Kita langsung lihat saya bagian precision in recall. Lama juga ya. Oke. Thanks.
Nah, sambil menunggu ini selesai dijalankan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan yang sudah keluar outputnya. Langsung masuk ke bagian precision and recall. Nah, di sini pertama kita itu mengimpor library untuk menghitung precision recall dan juga F1 score-nya. Nah, di mana sini kita mengimpor fungsinya itu untuk menghitung nilai precision dan juga recall dari model. Kemudian kita menghitung precision, di mana di sini kita menghitung precision itu menghitung seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif atau TP per TP tambah FP. Kemudian di sini outputnya itu angka antara 0 hingga 1. Misalnya 0,83 artinya 83% prediksi positif yang benar. Ini. Kemudian kita bagian recall score. Nah, di sini kita menghitung recall yaitu seberapa banyak data positif yang berhasil terdeteksi, yakni TP per TP tambah FN. Misalnya di sini 0,65 berarti model berhasil mendeteksi 65% angka 5 dengan benar. Selanjutnya kita mengimpor dan menghitung F1 score. Nah, menghitung F1 score yaitu harmonic mean dari precision dan juga recall, yang dimana cocok jika ingin keseimbangan antara keduanya. Outputnya di sini angka antara 0 dan 1, yakni contohnya itu pada output di sini 0,73. Selanjutnya masuk di bagian ini, yang dimana kita mengecek skor decision function untuk satu gambar. Nah, mengambil skor decision function untuk sum digit, yang dimana skor besar berarti model yakin gambar itu adalah angka 5, yang dimana outputnya di sini nilai float cenderung 5, jika negatif cenderung bukan 5. Selanjutnya masuk ke bagian ini, yakni memprediksi dengan threshold 0 dan threshold 8.000. Maksudnya di sini threshold adalah batas skor untuk memutuskan apakah prediksi positif di threshold 0 model lebih longgar atau threshold 8.000 sangat tinggi. Biasanya prediksi akan false atau tidak yakin sama sekali. Nah, outputnya di sini ada true atau false, tergantung skor dan thresholdnya. Di sini itu adalah false. Kemudian kita menggunakan cross validation predict untuk mendapatkan skor dari decision function. Nah, maksudnya di sini kita mendapatkan skor decision function dari semua data menggunakan cross validation agar tidak bias. Nah, di mana outputnya itu array score decision function sebanyak jumlah data.
biasanya. Nah, kemudian kita membuat precision recall curve. Maksudnya di sini kita menghitung nilai precision recalls dan juga thresholds pada berbagai tingkat batas keputusan, di mana akan muncul 3 array precision, recall, dan juga threshold. Kemudian masuk ke fungsi untuk memplot grafik precision dan juga threshold dan recall grafik precision versus threshold dan juga recall versus threshold. Nah, maksudnya di sini membuat visualisasi garis precision and recall terhadap threshold, yang dimana outputnya itu berupa grafik garis yang ini. Bisa kita lihat tampilan grafiknya atau grafik garisnya. Selanjutnya mencari nilai di sini itu mencari nilai recall saat precision mencapai 90%. Maksudnya ini mencari threshold di mana precision pertama kali mencapai 90% dan mengambil recall pada titik tersebut. Nah, outputnya itu akan muncul recall 90 precision sama dengan recall di precision, yakni 90% threshold, 90 precision sama dengan nilai thresholdnya. Kemudian plot threshold dengan garis bantu pada grafik. Nah, ini maksudnya adalah visualisasi threshold terbaik dengan precision 90 ditandai dengan garis putus-putus yang ini. Putus-putus dan titik merah ini, yang dimana pada outputnya itu grafik precision recall versus threshold dengan highlight threshold 90% precision. Kemudian kita membuat prediksi dengan threshold 90%, yang dimana kita mengambil threshold yang sudah didapat untuk membuat prediksi dengan precision yakni minimal 90%. Nah, outputnya itu nanti array boolean prediksi true false. Kemudian kita menghitung precision dan recall pada threshold 90% precision. Nah, maksudnya di sini kita mengecek seberapa baik precision dan recall ketika threshold diset agar precision ini minimal 90%, yang dimana outputnya itu precision harus lebih besar sama dengan 90 dan recallnya biasanya menurun. Nah, bisa kita lihat di sini yang tadinya 90 menurun jadi recall score-nya itu menurun jadi 47%. Selanjutnya masuk ke multi-class classification. Nah, yang pertama di sini kita mengimpor model support vector classifier dari scikit-learn. Nah, outputnya di sini hanya ditampilkan array 5-nya atau angka 5 yang akan diprediksi. Kemudian di sini kita membuat model SVM dengan gamma sama dengan auto dan random state-nya itu 42. Kemudian di sini kita melatih model dengan 1000 data pertama. Lanjut kita
kita memprediksi kelas dari gambar sum digit. Kemudian kita memprediksi gambar tersebut adalah angka 5. Seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut masuk ke bagian ini. Nah, di sini kita mendapatkan skor confidence untuk semua kelas dari 0 sampai 9, yang dimana bisa kita lihat pada outputnya nilai tertinggi 10.000,85 menunjukkan kelas yang paling dipercaya, kelas 5. Kemudian ini kita mencari indeks dari skor tertinggi, yang dimana outputnya itu Python 5. Selanjutnya melihat daftar semua kelas yang digunakan model, yang dimana di sini bisa kita lihat pada outputnya, yakni dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Lanjut, di sini kita melihat kelas pada indeks kelima, yang outputnya itu dikembalikan yakni Python 5. Lanjut, kita mengimpor metode one versus rest untuk multi-class classification. Kemudian kita membuat model OVR dengan SVC, yang dimana kita melatih OVR model ini dengan 1000 data pertama. Kemudian kita memprediksi angka pada sum digit menggunakan OVR model, yang dimana outputnya di sini dikembalikan Python array 5. Lanjut, di sini untuk melihat jumlah estimator model yang dilatih, yang dimana outputnya itu adalah 10. Artinya ada 10 model untuk 10 kelas. Nah, selanjutnya di sini kita melatih SGD classifier dengan seluruh data. Kemudian kita memprediksi kelas dari sum digit menggunakan SGD, yang dimana outputnya di sini adalah Python array 3. Kemudian kita model yang dimana model memprediksi angka 3 atau bisa berbeda dengan SVM karena metode berbeda. Lanjut, di bagian ini, di sini kita mendapatkan skor confidence untuk setiap kelas, yang dimana bisa kita lihat pada contoh outputnya. Nilai tertinggi menunjukkan prediksi model. Lanjut, di bagian cross validation score, di sini kita mengukur akurasi model dengan 3 fold cross validation, yang dimana pada contoh outputnya di sini bisa kita lihat ada 0,87%, 0,85%, dan juga 0,86%, yang berarti akurasinya sekitar 86 sampai dengan 87%. Selanjutnya kita tunggu untuk output yang paling terakhir ini selesai diproses atau dijalankan.
Nah, baik, bisa kita lihat codingan yang terakhirnya ini juga sudah keluar outputnya setelah menunggu sekian lama. Jadi baris yang pertama ini itu kita mengimpor alat untuk scaling fitur. Kemudian yang baris ini adalah untuk membuat objek scalar. Kemudian baris yang ini adalah untuk melakukan scaling pada X-trains agar fitur memiliki rata-rata 0 dan deviasi 1. Kemudian baris yang terakhir ini adalah untuk mengecek akurasi setelah scaling. Nah, bisa kita lihat contoh outputnya di sini adalah 0,89, terus 0,89, kemudian 0,90. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa akurasinya meningkat menjadi sekitar 0,89 sampai dengan 90%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.